arba'atun, ada 4. Al-awwalu, pertama, tarku ba'di, meninggalkan sebagian min ab'adis salat, dari ab'ad salat, au ba'dal ba'di, atau satu bagian terhadap bagian lainnya. Asani, kedua, fi'lu, melakukan mayubtilu, perkara yang membatalkan salat, amduhu, secara sengaja, wala yubtilu wala yabtulu, tapi tidak batal sahwuhu jika dilakukan karena lupa, idza fa'alahu nasyan, jika dilakukannya dalam kondisi lupa. Asalisu, ketiga, naklu ruknin kauliyin, meninggalkan rukun kauli ila ghairi mahallihi, pada selain tempatnya. Ar-rabi'u, yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin, menjatuhkan rukun fi'li ma'ihtimali ziyadah, dengan keraguan-raguan menambah. Kemarin baru pembukaannya Pak ya. Al-awwalu, pertama, yang menjadi sebab sujud sahwi itu adalah tarku ba'di au wahid atau wahidun yakinan walau amdan, meninggalkan satu bagian dari abad salat, yakinan, baik secara yakin, walau amdan, meskipun itu dilakukan secara sengaja, atau abaduhas sab'ah al-ati bayanuha fi kalamil musannif, abad salat yang 7 yang nanti akan dijelaskan secara rinci oleh musannif setelah judul ini selesai. Nanti ada abad salat, di antaranya abad salat itu adalah tasyahud awal, wa quduhu, dan duduk dalam tasyahud awal, wassalatu ala nabi, salawat ke atas nabi, itu abad salat. Itu wassalatu alal ali, dan salawat kepada keluarga, fi tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir, wal kunutu wa qiyamuhu, kunut juga termasuk abad salat, wassalamu wassalatu wassalamu ala nabi, salawat ke atas nabi, wa alihi wa sahbihi, keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya di dalam kunut. Ternyata membaca salawat di dalam kunut itu termasuk abad salat. Itu. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara rinci setelah bab ini selesai. Itu tentang abad salat. Au ba'dul ba'di, taroka ba'dan, meninggalkan bagian minal ba'dil wahid, seperti minal ba'dil wahid, dari bagian lainnya. Katarkil kalimati minal kunut, seperti meninggalkan kalimat dari kunut, allati thabata anin nabi, yang telah ditetapkan riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata harus sujud sahwi juga Pak ya, gitu. Tapi belum selesai. Wa kadza, begitu juga ibdalu harfin akhar, mengganti huruf yang lain. Amatar kulfa, adapun meninggalkan huruf min, fa innaka taqdi, gitu Pak ya. Karena ada dalam Daud, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi. Itu kan apa, sabata anin nabi Pak. Jadi bacaan-bacaan kunut itu sudah riwayat yang menetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seyogianya tidak dirubah. Ya, ikuti saja. Di sini dikatakan amatar kulpa, adapun meninggalkan huruf fa innaka taqdi awil wa, atau huruf waw min, wa innahu la yadhilu, ya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadilu. Ada kan yang menambah dengan wa innahu la yadilu, fala sujuda li tarkiyah, tentu tidak seyogianya untuk melakukan sujud sahwi, lil khilafi bidzalika, karena ada khilaf dalam hal itu. Wa amma qauluhu asy-Syarqawi, adapun yang
dinyatakan oleh Imam Syarqawi wa Utsman dan Imam Utsman fi Tuhfatil Habib, di dalam kitab Tuhfatul Habib, min annahu yusannu sujud, disunahkan juga katanya untuk sujud litarki dalika. Menurut pendapat Imam Syarqawi, karena mampu merubah gitu Pak ya, fa innaka takdi, fa-nya jadi innaka, kemudian innahu menjadi wa innahu. Menurut pendapat yang lain sujud sahwi karena meninggalkan dari bagian dari abad salat. Menurut Imam Syarqawi dan Imam Utsman, bahwa dhaifun, tapi dia mengatakan itu pendapatnya pendapat lemah katanya. Berarti tadi Pak, kalau pendapat lemah tentu tidak seyogianya untuk melakukan sujud sahwi. Hakadha qala Syekhuna Ahmad Al-Khatib, ini yang dinyatakan oleh Syekhuna Ahmad Al-Khatib, kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Hajar fil Minhajil Qayyim, wa ziyadatul pa, dan meninggalkan huruf pa, wal waw dan waw fil qunut, di dalam qunut, ukhidat, itu diambil min wurudiha, dari riwayatnya fi qunutil witri, ternyata di dalam qunut salat witir gitu Pak ya. Iya, ada kan kunut itu satu, ada kunut subuh Pak ya. Kemudian kunut itu dalam kunut witir setiap tanggal 15 Ramadan sampai akhir. Itu dianjurkan untuk melaksanakan kunut gitu Pak. Ternyata pendapat itu adalah riwayatnya diambil dalam kunut salat witir di bulan Ramadan. Tentu di luar Ramadan tidak ada kunut di dalam apa witir itu Pak ya. Nah itu nanti lebih jelasnya adalah lagi nanti dah ada dalam kitab Fathul Muin, ada kitab dalam Sarah Bajuri juga ada keterangan. Nah itu Pak. Jadi yang pertama, tatkala tertinggal abad salat yang 7 gitu Pak ya, seyogianya nanti melakukan sujud sahwi. Itu yang pertama. Asani, yang kedua, fi'lu ma yabtulu amduhu wala yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Ya, melakukan hal-hal yang membatalkan salat Pak. Jika dilakukan dengan sengaja tentu batal salatnya. Tapi jika dilakukannya yang membatalkan salat itu karena apa? Karena lupa. Nah, tentu tidak menjadi batal. Contoh yang membatalkan sholat itu apa? Makan, minum, kemudian berbicara, itu Pak ya. Jika dilakukan dengan sengaja, ya batal sholatnya. Tapi jika itu dilakukan tidak sengaja karena lupa, ya tentu tidak membatalkan sholat. Seyogianya nanti sujud sahwi. Gitu, bisa dipahami Pak. Contoh gitu Pak ya, nuju netepan kalah Pak berbicara gitu Pak ya, dia tidak sadar apakah dia sedang salat ataupun tidak, ya ujug-ujug ngobrol gitu Pak ya. Nah, tentu kalau dilakukannya dengan secara sengaja ya batal salat, ya tidak sujud sahwi, ya batal gitu Pak ya. Tapi kalau dilakukannya karena lupa, ya tentu sujud sahwi. Sawaun hasala mahu ziyadatan bitadaruki ruknin amla, apakah dia menambahnya itu dengan mengetahui rukun ataupun tidak. Wadalika, dan juga seperti itu kata twili ruknin qasirin, seperti memanjangkan rukun yang pendek. Wahwa i'tidalu lam yatlub tatwiluhu, seperti di dalam melakukan i'tidal yang tidak dituntut untuk memanjangkan i'tidal. Sama pahalnya gitu. Jangan memanjangkan rukun yang pendek. Kalau memanjangkan rukun yang pendek batal kalau dilakukan secara dengan sengaja. Tapi kalau dilakukannya karena lupa tentu tidak membatalkan, ya sujud sahwi saja. Contoh pada waktu i'tidal gitu Pak ya, kalau ngahulong lami-lami teuing gitu, berarti kan memanjangkan rukun yang pendek. Jika dilakukan dengan sengaja
dan dia tahu ya batal. Tapi kalau dilakukan karena lupa, hal-hal yang membatalkan salat, ya tentu tinggal sujud sahwi saja. Wa julusu baina sajdataini, dan juga duduk di antara dua sujud, kadzalika begitu juga. Wa qalil kalam, ya sedikit berbicara, ya batal Pak, gitu ya, kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi jika dilakukannya karena lupa, ya tinggal nanti sujud sahwi, gitu. Wa aklun, dan makan. Wa ziyadatu rakaah, juga menambah apa? Rakaat, gitu. Ada kebingungan gitu Pak ya. Iya, lakukan saja sujud sahwi. Misluhu, juga sepertinya salam munasyan fi mahali, salam karena lupa, melakukan salam yang bukan pada tempatnya. Itu juga tinggal melakukan sujud sahwi, gitu Pak. Iya, itu dia melakukan salam yang bukan pada tempatnya. Ya, tentu jika dilakukan secara sengaja batal, tapi kalau dilakukan karena lupa, tentu tinggal melakukan sujud sahwi. Sujudnya nanti akan dibahas berapa kali sujud Pak? 2 kali sujud. Bacaannya subhanalladzi la yanamu wala yasu, atau boleh juga subhana mal la yanamu wala yasu. Gampang yang mana Pak? Yang kedua boleh, subhana mal la yanamu wala yasu, atau subhanalladzi layanamu walayasu, boleh, tidak menjadi masalah, gitu Pak ya. Nah itu yang kedua, jadi melakukan perkara yang membatalkan sholat. Banyak nanti akan dibahas di sini hal-hal yang membatalkan sholat Pak ya. Setelah ini kalau tidak salah hayat sholat, makruh sholat. Oh masih lama Pak. Tabdulu as-shalatu bi arba'a 14 hal-hal yang membatalkan sholat. Contoh saja dulu Pak ya, yang membatalkan sholat. Kalau dilakukan dengan sengaja batal, tapi kalau dilakukan karena lupa, ya tidak batal, tinggal sujud sahwi. Di antaranya 1, hadas, itu Pak ya. Kemudian wuku'in najasah ilam tulkohalan, terkena najis, gitu Pak, terkena najis, gitu. Jadi kan apa Pak, sholat enggak nanti dia tidak sadar, lupa dari awal, kirain tidak apa-apa. Tidak najis, gitu Pak, tidak ada apa, ilam tulkohalan. Jika pada waktu itu memang dia sadar dan tidak dibuang waktu itu. Tentu kalau dibuang pada waktu itu dia terkenai najis, tidak menjadi batal, gitu Pak ya. Nah itu, terkena najis batal juga Pak. Wan kisyaful aurat, terbukanya aurat. Ilam tustar halan, jika pada waktu sholat itu tidak langsung ditutup. Kalau langsung ditutup tentu tidak batal. Kemudian wan nutku biharfain, apa nutku biharfain, ya berbicara dengan 1 huruf atau 2 huruf mufham. Mufham itu yang dapat dimengerti, gitu. Contoh gitu Pak, kan ada dulu kalau ibu-ibu itu kalau sholat Idul Fitri kan suka bawa anak Pak ya, sedang tahiyat akhir anaknya itu nangis, gitu. Kata ibunya teh, batal nggak Pak? Ya batal, gitu kan. Kata yang di pinggir itu, kamu batal. Kata yang di pinggir, kamu juga sama batal. Atau 3 orang semuanya batal, batal salat. Itu kan 1 huruf meskipun mubham batal, gitu ya. Di sini dikatakan anutku biharfa ini berbicara dengan 2 huruf au harfin atau 1 huruf mubhami amdan, ya yang dapat dipahami amdan, ya tentu dilakukan dengan secara sengaja. Itu Pak, diantaranya semuanya ada 14 hal-hal yang membatalkan salat. Nanti akan dibahas kemudian Pak. Kita lanjutkan dulu ini saja. Nah, itu yang kedua. Kemudian asalisu, yang ketiga yang menjadi sebab seseorang melakukan sujud sahwi itu adalah naqlu ruknin qauli au ghairihi au ba'dahu. Naqlu memindahkan rukun qauli
atau yang lainnya atau sebagiannya, walau amdan, meskipun dengan sengaja, ghairu mubtal, tidak membatalkan, ila ghairi mahalihi, kepada selain tempatnya. Ya, memindahkan rukun ucapan. Rukun ucapan itu ada berapa, Pak? Dulu sudah disampaikan, rukun ucapan itu ada 5, apa ya? 1, takbiratul ihram. Kedua, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian tasyahud, ya, 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, ketiga tasyahud, keempat sholawat, kelima salam. Jadi rukun qauli 1 takbiratul ihram, kedua membaca Al-Fatihah, ketiga bacaan tasyahud, kemudian bacaan sholawat, kemudian ucapan salam. Ini rukun qauli. Yang menjadi sebab seseorang melakukan sujud sahwi itu adalah naklu, ya, memindahkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya. Qiraatil Fatihati au suratil Ikhlas, seperti membaca surat Al-Fatihah, au suratil Ikhlas, atau surat Al-Ikhlas, au ba'duha, atau sebagiannya fil qu'udi, biniyatiha, pada posisi duduk dengan dimaksudkan qiraah. Tentu itu harus melakukan sujud sahwi. Contoh, Bapak baca Al-Fatihah nuju tasahud gitu, Pak, ya, at-tahiyatul mubarakah ulang gitu, Pak. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, kalau dimaksudkan dengan secara apa? Sengaja, dengan apa dimaksudkan untuk qiraah? Tentu dimaksudkan kalau untuk qiraah, tentu harus melakukan sujud sahwi, karena menempatkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya gitu. Ni'ma yustasna min dalika, berbeda dari pengecualian, dikecualikan dari hal itu adalah at-tasbihatu, ya, ucapan-ucapan tasbih. Fala yasjudu linakliha alal mu'tamad, menurut pendapat mu'tamad, tentu tidak melakukan sujud sahwi. Wa in qasadaha, meskipun dimaksudkannya sebagai qiraah. Li anna jami'as salat, karena sesungguhnya seluruh salat itu qabilatun laha, ya, untuk bertasbih. Idlam yunha anit tasbih, jika tidak dilarang anit tasbih untuk berpisahin pada sesuatu minha, kaitannya dengan praktek salat. Itu. Jadi kalau Pak, maaf, yang seharusnya nih Bapak ruku, bacaan ruku itu apa, Pak? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sabab malaweng gitu ya. Yang dibaca teh apa, Pak? Subhana rabbiyal azim. Kembali. Salah kembali. Contoh bacaan ruku itu adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi gitu, Pak, ya. Sebab malaweng dia kalah membaca Subhana rabbiyal a'la. Gimana sujud sahwi? Jangan, Pak. Tidak. Kalau bacaan itu, bacaan Subhana rabbiyal a'la dengan Subhana rabbiyal azim, itu termasuk rukun qauli bukan, Pak? Bukan tidak termasuk rukun qauli. Karena masih di sana tasbih, nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak seyogyanya untuk melakukan sujud sahwi. Kalau kebalik, karena baca sujud sahwi. Karena kenapa? Pada hakikatnya adalah semua sholat itu kedudukannya adalah sebagai tasbih gitunya. Tabilih gitu, Bapak nanti melaweng nuju sujud kalah kang Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali gitu, Pak, ya. Itu. Nah, tentu tidak melakukan sujud sahwi karena itu tidak termasuk rukun qauli, karena yang rukunnya itu adalah bukan bacaannya. Rukunnya itu adalah ruku dan i'tidalnya gitu, Pak, dan sujudnya itu yang termasuk rukun fi'linya gitu, Pak, ya. Itu gerakannya yang termasuk rukun. Baru kalau tidak ruku, kalau tidak sujud, ya tentu itu yang membatalkan sholat karena meninggalkan rukun fi'li gitu, Pak, ya. Nah, itu malaweng gitu, Pak, ya. Bi ghairi mahaliha fa innahu manhiyun anha bi ghairi fa innaha, maka sesungguhnya manhiyun, dilarang, anha fi ghairi mahaliha, melakukan hal itu bi ghairi mahaliha, yang bukan pada tempatnya.
Wa kharaja, ada pengecualian bima dzukira terhadap hal yang tadi sudah disebutkan, naqlul fi'li, memindahkan rukun fi'li, wassalamu dan salam, wa takbiratul ihram dan takbiratul ihram amdan secara sengaja. Berbeda kalau dengan rukun fi'li, katanya apa ya? Bi an kabarosanian qasidat taharrum, dia melakukan takbir yang kedua qasidan, dia memaksudkan itu adalah sebagai takbiratul ihram, fa innahu mubtal, maka itu mampu membatalkan sholat. Contoh Bapak sudah Allahu Akbar, kan sudah dibuka sholat Pak, takbiratul ihram Pak ya. Nah, kemudian Bapak melakukan lagi Allahu Akbar, batal sholatnya Pak. Karena kenapa? Ya menambah rukun fi'li. Ya, makanya upami teu acan kenging, maaf Pak, ada nanti di dalam kitab Fathul Qarib. Allahu Akbar, harus posisi ganjil, jangan posisi genap. Karena kalau posisi yang genap itu adalah membatalkan sholatnya. Jadi diawali dalam posisi ganjil, gitu, bisa dipahami Pak? Posisi ganjil gimana sih? Ya, jangan posisi genap, karena kalau posisi genap adalah posisi yang membatalkan, bukan posisi takbiratul ihram. Yang kedua berarti ya. Iya, berarti yang kedua. Contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, berarti yang kedua ini membatalkan sholat, bukan mulai takbiratul ihram. Karena ya, takbir yang kedua adalah membatalkan sholat. Berarti kalau mulai lagi harus dari yang ketiga, gitu Pak. Bisa deh. Jadi kalau Allahu Akbar yang kedua batal Pak. Jangan diteruskan Pak ya. Ya, jangan diteruskan. Berarti takbir lagi mulai dari yang ganjil, bukan yang genap. Ada kira-kira begitu ya? Apa? Anu can benang apa ada itu teh? Ada yang belum ini, yang belum dapat kan wajib buktaron Pak ya? Ini pertama sering itu ya. Ini di tengah-tengah ada 2 kali begitu. Saya ragu-ragu gitu. Kalau pertama kan memang bukan takbiratul ihram juga. Iya. Dia kan sudah memulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, dia dapat kan, kemudian dia Allahu Akbar, ya batal. Jadi takbir yang kedua adalah membatalkan sholat. Makanya gitu, harus diawali dari yang sifatnya ganjil, berarti dia harus takbir lagi yang ketiga. Baru di sana posisinya dia mulai takbiratul ihram, karena takbir yang kedua adalah takbir yang membatalkan sholat. Ibadahnya harus ganjil gitu. Iya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, batal. Allahu Akbar. Baru di sana mulai takbir. Batal. Allahu Akbar 5 kali. Tah, gitu. Ada 10 gara-gara itu mah ganjil. Oh, ini mancing, Pak. Agus-agus. Ya, karena ya takbir yang kedua adalah takbir menambah rukun. Jika takbir menambah rukun berarti takbir yang membatalkan sholat. Itu nanti ada keterangannya juga dalam kitab Fathul Qarib. Bilih gitu dina takbir yang pertama belum dapat. Iya. Belum dapat dalam arti dia niat dalam hati dia. Iya, belum dapat itu kan wajib muktaron Pak ya, antara lisan mengucapkan Allahu Akbar, ya connect, acan connect gitu Pak ya. Kemudian hati usolli niat Pak ya, kemudian tangan mengangkat kedua ke atas, itu kalau belum dapat. Nah itu mungkin diantaranya adalah ya pain kabaro sanian qasidat tahrum Pak bian kabaro, jika seseorang itu bertakbir sanian qasidat tahrum pasti dia memaksudkan untuk takbiratul ihram, berarti kan 2 kali takbiratul ihram, sedangkan yang pertama sudah, berarti takbir yang kedua mampu membatalkan sholat. Bainahu mubtal, karena sesungguhnya itu adalah membatalkan sholat. Li anna maniftataha sholatun, karena sesungguhnya bagi mereka yang membuka sholat sumabtataha uho batolatil ula. Nah gini Pak, li anna maniftataha, karena sesungguhnya yang membuka sholat sumabtataha kemudian dia membuka dengan yang lain batolatil ula, maka yang pertama batal. Gitu ya. Wa farqa naqlul pilak nun naqlun qauli. Wa farqa tentu ini berbeda dengan memindahkan rukun pilih dengan naqlun qauli, dengan memindahkan rukun ucapan. Bi annahu la yughayyiru hayatas salat. Ya, karena kenapa? Karena rukun qauli ini la yughayyiru hayatas salat,
tidak merubah petingkah sholat. Sedangkan rukun fi'li ini mampu merubah petingkah sholat. Bisa dipahami Pak? Jadi rukun kauli ini tidak merubah petingkah sholat. Sedangkan rukun fi'li ini merubah petingkah sholat. Jadi kenapa tatkala rukun rukun kauli salah menempatkan cukup dengan apa? Sujud sahwi. Tapi kalau rukun fi'li mah tentu jika hal itu dilakukan dengan secara sengaja mubtilun, membatalkan sholat, bukan dengan melakukan sujud sahwi kalau rukun fi'li, karena rukun fi'li ini mampu merubah petingkah sholat. Rukun fi'li apa yang lupa lagi? Ya betul. Rukun fi'li itu adalah rukun gerakan. Jadi saya juga lupa lagi, padahal sebetulnya rukun fi'li itu kan Pak seperti i'tidal, ruku, ya, kemudian apalagi niat, itu rukun fi'li Pak. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, itu yang jumlahnya ada berapa? Saya jadi buka-buka lagi nih. di apa? Ya, itu rukun kauli ya. Rukun kauli itu satu niat, ada 8 Pak ya. Niat, kemudian berdiri tegak, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk terakhir, kemudian tartib. Itu termasuk rukun apa Pak? Rukun fi'li. 8 semuanya. 8 tambah 5 berapa Pak? 13 tambah 1 rukun apa? Tumaninah. Berarti jumlahnya rukun salat itu adalah 14 gitu. 8 rukun fi'li, 5 rukun kauli, tambah 1 yaitu tumaninah. Sebetulnya makan kemarin sudah dibahas, tumaninah dilakukan pada 4 tempat sehingga jumlahnya semuanya menjadi 17 gitu Pak ya. Jadi tumaninah kemarin sudah dibahas Pak, bab tumaninah ya. Tumaninah itu satu di dalam ruku, kedua dalam i'tidal, ketiga dalam sujud, kemudian ketiga dalam duduk di antara 2 sujud. Nah, itu kaitannya dengan tumaninah. Jadi lupa lagi yang minggu kemarin dibahas juga Pak ya. Materi gitu. Nah, itu Pak kaitannya dengan apa? Rukun kauli. Jadi kalau memindahkan rukun kauli ya batal Pak ya. Gitu, karena mampu merubah petingkah sholat gitu. Itu yang ketiga. Ar-rabi'u. Ya boleh. Berarti kalau yang meninggalkan rukun fi'li itu sengaja batal Pak, bukan gitu Pak. Apa? Yang meninggalkan kita nggak ruku langsung. Ya betul. Apa nggak ruku langsung sujud. Ya, dia lakukannya amdan tidak Pak? Tadi kan kemudian ada sengaja. Iya, tadi kan kalau ia lakukannya dengan sengaja ya batal. Harga meninggalkan Pak artinya. Apanya? Meninggalkan. Iya, meninggalkan dengan secara sengaja ya batal. Walaupun dia lupa. Kayak gimana? Kita harusnya setelah ruku itu harusnya kita sujud langsung. Ya, dia malah sujud langsung. Ya, ia melakukan sengaja ataupun lupa. Maksudnya lupa. Ya, kalau lupa malah lanjutkan saja, nanti tinggal sujud sahwi. Kalau sengaja ya batal. Itu masuk kategori yang kedua tadi Pak. Sujudnya itu lupa. Iya. Disengaja Pak ya. Iya, lupa disengaja gitu. Kalau tidak disengaja ya karena lupa, lanjutkan saja salatnya. Tinggal nanti melakukan sujud sahwi gitu. Bagaimana kalau lupa juga tidak sujud sahwi Pak? Namun ya sakabina-bina teh. Gitu. Ya udah ya nggak apa-apa gitu. Ya namanya juga lupa
pulang ini. Gitu. Untung tidak lupa ke istri juga ya Pak. Gitu. Nah itu mungkin Pak ya. Ar-Rabi'u yang keempat. Waktu ini enggak terasa ya. Udah sebentar lagi. Ar-Rabi'u yang keempat. Sedikit lagi Pak. Iqa'u ruknin pilih. Ini Pak deh. Nih. Iqa'u ruknin pilihin ma'ihtimali ziyadah. Ma'at taraddud fi ziyadati. Menjatuhkan rukun pilih. Rukun pilih itu rukun pekerjaan beserta ada keraguan-raguan jika menambahnya. Gitu Pak. Ini ya. 3-4 nih. 3-4 kan bingung itu Pak ya. Bi ansakka fi raqatin minar rubaiyah hal sulita thalasan bi ansakka fi raqatin, dia melakukan apa-apa satu keraguan gitu dalam satu rakaat minar rubaiyah dari sholat yang jumlahnya 4 rakaat hal suliat salasan, apakah dia ini melakukannya 3-4. Nah ada kebingungan. Wahadhihi lati uridal ityanu biha robiyah, sehingga yang mau ia lakukan adalah robiyah. Yang 4 itu am-arba'ah atau yang 4 ya 4-3 gitu Pak ya. Wahya khomisah, sedangkan yang ia lakukan itu adalah untuk menambah lagi sehingga bilangannya menjadi berapa Pak? Khomisah 5. Pabana alal yakin. Jadi kalau ada keraguan-raguan itu Pak, pabana, maka bangunlah. Itu tetapkanlah alal yakini dalam keyakinan. Wantisobu lil ityani birokaatin, kemudian berdiri tegak untuk melakukan apa-apa rokaat selanjutnya jika memang sudah posisi berdiri tegak. Summa ba'dan tisobihi tadzakaro bi asnahi wa qabla salam an-harabiyah. Kemudian setelah dia berdiri tegak, tadzakaro, dia ingat bi asnaiha, dalam apa? Berdiri tegak menambah bilangan rakaat itu wa qabla salam, dan sebelum salam annaha robiyah, padahal sesungguhnya itu adalah yang keempat. Fayusannu sujud, maka dilakukanlah sujud sahwi. Itu bisa dipahami Pak? Ya, dia kan ini ada apa Pak? Yang 3-4. Padahal sebetulnya sudah berapa Pak? Sudah 4 gitu Pak ya. Sudah berapa? Sudah 4. Kemudian dia apa? Berdiri tegak lagi. Padahal oh iya ya. Padahal sebetulnya sudah 4, tapi ya kan karena keraguan tadi Pak ya. Tapi kalau posisinya belum intisab Pak, dia keburu yakin bahwasanya yang ia lakukan itu adalah 4, belum intisab itu belum berdiri tegak, keburu ingat dan jelas yakin dia tidak harus menambah, tentu nanti tidak melakukan sujud sahwi. Tapi jika posisinya sudah intisab itu apa? Berdiri tegak, melakukan menambah rakaat menjadi rakaat yang ke-5, dia ingat, oh ini kan rakaat ke-5 gitu. Nah, maka seyogianya menambah apa? Dengan sujud sahwi. Tidak. Lanjutkan saja rakaat keberapa Pak? Rakaat ke-5. Tapi nanti dia harus melakukan sujud sahwi. Tapi kalau posisinya dia belum intisab, mau berdiri, keburu ingat gitu Pak ya. Keburu ingat apa? Yang nggak usah ditambah lagi, sudah yakin jelas nih berapa Pak? 4 gitu Pak ya. Tentu tidak dilakukan sujud sahwi kalau posisinya belum intisab. Ya langsung salam. Artinya ya belum apa Pak? Intisab ini belum berdiri tegak. Tapi kan belum tasyahud. Apanya? Belum salawat. Oh ya tentu duduk untuk tasyahud akhir dan tidak usah melakukan sujud sahwi. Ya gitu. Kalau kasusnya gini gimana? Dia rakaat kedua, harusnya tahiyatul awal. Betul. Dia langsung berdiri. Jadi setelah tegak, Betul. ini kan banyak yang makmum tidak paham juga nih. Betul. Imam yang paham kan dia lanjutin ini. Ya. Itu dia ikuti makmum. Ya.
Ya tentu, karena itu kan yang ditinggalkannya adalah sunat abad, Pak. Iya, tahiyat tadi kan. Iya, tahiyat awal. Berarti yang dilakukan oleh imam itu kan keburu intisab, Pak. Intisab berdiri tegak. Ya tentu, jangan kembali kepada tasyahud awal. Lanjutkan saja rakaat ketiga. Kalau sholatnya 4 rakaat, lanjut. Dan nanti dilakukan sujud sahwi. Kecuali dia belum pas baru begini. Nah, kecuali dia baru ingat, belum berdiri tegak, langsung duduk untuk tasyahud awal, tentu tidak melakukan sujud sahwi. Tapi jamaahnya rame. Jamaahnya yang tidak. Subhanallah. Ya. Ini kasusnya ini. Betul. Bukan terjadi Aha. di sini. Oh, iya. Imamnya atau siapapun. Ya, betul. Jadi akhirnya kan imam dulu kayak sebenarnya sudah sholat lagi. Ya, jadi kan jika posisi sudah berdiri tegak kemudian kembali kepada tasyahud awal, sedangkan posisi imam tahu bahwasanya hal itu adalah membatalkan sholat, ya batal semuanya sholatnya. Imamnya nggak tahu juga, ini ikut makmum. Iya. Tapi syarat kalau kembali itu sudah berdiri tegak. Tapi kalau belum berdiri tegak, dia kembali kepada tasyahud awal, ikuti saja dan tidak usah melakukan sujud sahwi. Pas mau berdiri Pak ya. Iya, pas mau berdiri keburu ingat saya harus tasyahud awal, ya langsung duduk saja. Tidak usah sujud sahwi dan tidak membatalkan sholat. Tapi langsung jika memang sudah berdiri tegak, dia tahu, kemudian dia kembali kepada tasyahud awal dan dia tahu, ya posisinya ya batal sholatnya. Jika batal sholat imamnya, sok sanaos makmum subhanallah tetap batal semuanya sholatnya, Pak. Gitu. Ya masalahnya kan itu jamaahnya subhanallah. Apa? Sehingga imamnya Ya kan batal sholatnya, berarti sholatnya harus diulang kembali. Gitu. Ya. Nah, tadi Pak sama halnya dengan apa? Imam takbir 2 kali. Itu harus hati-hati memberi kode kepada siapa, Pak? Makmum gitu. Karena kenapa? Ya kaitannya kalau imamnya batal sholatnya, ya makmum juga ya batal sholat. Kita tegur dia batal makmum. Pak Yusan sujud, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Li'anna ma fa'alau minha indal itisab, karena yang ia lakukan tatkala sudah intisab. Wa qabla tadzakur ma'ihtimali ziyadah, kemudian sebelum dia ingat dengan adanya keraguan-raguan untuk menambah katanya. Atau lihtimali ayyakuna minal, dia menanggung nih ayyakuna minal khamisati, seyogianya seharusnya minal khamisati dari rakaat yang ke-5, wa ayyakuna minar rabi'ah, padahal sebetulnya itu adalah rakaat yang ke-4. Bihilapi berbeda mata zakaropitil karokah al-maskuk, jika dia ingat pada rokaat tersebut al-maskuk yang ia ragukan biha qoblal intisab li ghairiha. Nah ini jadi berbeda jika posisi ingat itu sebelum dia berdiri tegak. Pala sujud alaihi, tentu ini tidak melakukan sujud sahwi gitu. Wa kadza lau tadzakara annaha salisah, juga jika dia ingat annaha salisatun, sesungguhnya yang ia lakukan itu adalah rakaat ketiga fa'tabi rakaatin, kemudian dia menambah 1 rakaat, fala sujuda alaihi aidon, tentu tidak melakukan sujud sahwi. Jadi ada keraguan, Pak ya. Setelah ada keraguan, ada penetapan diri. Ini baru rakaat ketiga, keburu ingat nih, kemudian dia menambah yang keempat. Yang keempat itu dia tambah dengan penuh keyakinan, tentu tidak melakukan sujud sahwi. Jadi memang melakukan sujud sahwi pada posisi keempat ini menjatuhkan rukun pilih yang sifatnya ada keraguan. Tapi kalau sudah mantap, keburu ingat gitu Pak ya, tentu tidak melakukan sujud sahwi. Li'anna ma fa'alau minha ma'taraddud yahtamilu ziyah, karena yang ia lakukan itu adalah disertai dengan keraguan-raguan. La yahtamilu ziyadah, tentu tidak ada keraguan untuk menambahnya. Iya, tidak ada keraguan untuk menambah. Li'annahu la budda minha sawaun kana pisalisati aw rabiati. Li'annahu, sebab la budda minha, harus minha darinya, sawaun kana pisalisati, apakah itu pada rakaat as-salisah yang jumlahnya ketiga, awir rabiati, atau posisinya yang keempat. Nah itu Pak,
kaitannya dengan apa? Praktek sujud sahwi. Satu, meninggalkan bagian dari abad-abad salat yang 7. Jika memang meninggalkan bagian-bagian abad-abad salat tadi Pak, seperti tasyahud awal itu kan abad apa? Salat gitu Pak ya. Ya langsung apa? Sujud sahwi. Kemudian kan nanti kaitannya dengan kunut juga Pak ya. Kan kunut ini termasuk apa? Sunat abad. Tentu jika seseorang yang biasa kunut kemudian dia tidak kunut, ya seyogianya melakukan sujud sahwi. Gitu Pak ya. Nanti akan dibahas dengan parun ya. Parun itu apa? Cabangnya nanti ada permasalahan kaitannya dengan tatkala imam yang seharusnya melakukan sujud sahwi kemudian tidak melakukan sujud sahwi, kemudian makmum dalam posisi masbuk, maka imam wajib menyempurnakan sujud sahwinya. Maka makmum wajib menyempurnakan sujud sahwinya imam yang masbuk. Nanti akan dibahas dalam parunnya. Itu yang pertama. Jadi kaitannya dengan apa? Meninggalkan abad-abad salat. Kemudian yang kedua, melakukan perkara yang membatalkan salat. Jika dilakukan dengan sengaja ya batal salatnya. Tapi jika dilakukan karena lupa tentu tidak batal, tapi ada konsekuensi hukum. Lakukanlah sujud sahwi sebagai penyempurna saja Pak dari kealfaan tatkala sholat. Kemudian ketiga, memindahkan rukun kauli Pak ya kepada yang bukan tempatnya. Kemudian yang kelima, menjatuhkan rukun fi'li dengan ada keraguan menambah. Itu mungkin ada yang ditanyakan dulu yang masih ragu. Praktek sholat waktu duduk pakai Ya. gitu. Derajatnya antara rukun dengan sujud kadang-kadang kelihatan terbalik Pak. Oh ya. Contoh, ruku sampurna ini, Ya. terus pas mau sujud duduk di kursi, derajatnya cuma segini. Ini benar tidak? Pas sujud sempurna, pas ekor gitu kan. Betul. Tapi pas sujud harusnya lebih bawah, jadi di atas begini. Dia posisinya duduk Pak ya. Ya, betul. Jadi memang tetap Pak, kalau posisinya berarti kan kalau posisinya dia ruku, berarti kan tidak ada halangan. Artinya apa? Tidak ada halangan dia untuk melakukan ruku yang sempurna. Jadi ya sebagaimana biasa, karena kenapa? Tidak ada halangan baginya untuk melakukan ruku yang sempurna. Contoh ruku yang sempurna itu kan dulu kan sudah dijelaskan harus intisab berapa 90 derajat sehingga kalau disimpan papan tulis gitu Pak ya. Nah, berarti kan dia melakukan hal itu mampu, berarti tidak ada elat. Bagaimana jika memang posisi sujud kemudian lantas dia duduk? Di mana Pak? Di kursi. Kemudian posisi posisi mungkin bungkuknya sama dengan posisi apa? Tentu yang menjadi isyarat di sana bukan syarat-syarat ruku yang diambil, tapi syarat-syarat sujud. Yang diambil syarat-syarat sujud adalah diantaranya ini Pak? Betul perut harus renggang dari apa? Harus renggang dari paha. Itu saja posisinya. Karena kenapa? Dia melakukan sujud dalam elat. Yang kedua dalam elat itu apa Pak? Dalam ada penyakit, dalam ada alasan yang sehingga dia melakukan sujud hampir sebanding dengan posisi ruku. Karena dia menjatuhkan elatnya adalah tatkala posisi. Yang penting posisi sujud itu Pak, seyogianya 7 anggota sujud tidak apa Pak? Tidak bisa menetap pada tempat sujudnya. Berarti kan kalau duduk di kursi Pak, posisi 7 ini tidak bisa menetap pada tempatnya. Contoh jabhah, kemudian kedua telapak tangan, kemudian Pak? Siku. Ya, seyogianya yang penting perut ini harus Pak? Harus renggang dari apanya? Dari paha-pahanya. Tinggal diatur saja. Gitu, tinggal diatur saja. Karena kenapa? Kaitannya adalah elat. Elat itu Ada penyakit. Kalau posisinya posisi mungkin yang
posisinya apa antara ruku dengan apa? Dengan duduk posisi sujud bisa sama nggak kira-kira Pak? Gitu. Ya. Kalau dia Dapat praktekkan hanya kalau begini, Ah. kalau dia posisinya rukunya juga sujud, kalau saya perhatikan orang sholat kursi itu, Ya. itu nyaris sama. Tapi kalau dia posisi rukunya berdiri, waktu dia sempurna tadi, Ya. itu pasti beda. Lebih sujud itu lebih bawah gitu. Pasti lebih Pasti bawah. beda. Ya. Kecuali orang Enggak, begini saja kita praktekkan kenapa kata punten itu kursinya, Pak. Gitu. Ya. Gitu, maaf Pak. Ya. Gitu. Ya. Masalahnya begini Pak. Masalahnya begini kan. Dia melakukan ruku nih, posisi tidak ada elat. Gitu. Ya. Posisi tidak ada alat itu tidak ada halangan untuk melakukan ruku yang sempurna, tidak ada. Baru kalau posisi ruku dia dalam posisi apa Pak? Duduk. Harus ada perbedaan antara apa? Antara ruku dengan sujud. Bisa dipahami Pak? bisa. Nah, jadi contoh ini sujud mungkin apa ruku ya ruku. Nah, berarti kalau ruku begini Pak ya. Berarti kalau sujud harus lebih rendah. Kalau posisi dia tidak ada elat waktu apanya? Waktu rukunya, kemudian dia sami Allahu liman hamidah, maka posisi sujud dia seperti begini boleh tidak menjadi masalah. Karena posisinya dia ruku dalam posisi apa di sujud dalam posisi ruku yang tidak ada elat. Tapi kalau tadi rukunya begini Pak ya, berarti dia posisi duduk nih, berarti ada elat. Maka posisi sujudnya dia harus lebih rendah dari rukunya. Nah, sujud dia tuh harus begini atau tetap di Apanya? Bagaimana tangan? Ya posisi tangan seperti begini saja Pak. Bagaimana posisi apa sujud? Tentu tidak ngulapek hadir gitu Pak ya. Simpen saja di mana Pak? Sama posisi ruku begini Pak. Nah, ini kan berarti posisi ruku dalam keadaan dia punya elat. Nah, berarti ini rukunya Pak. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujudnya lebih rendah daripada posisi rukunya. Jika tadi posisinya adalah tidak ada elat, dia begini Pak ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah, ya tentu tidak ada batasan, dia akan lebih rendah dari posisi apa? Rukunya. Tidak menjadi masalah. Ya. Pak. Ya gimana Pak? Jadi dia punya posisinya nggak berdiri Pak, dia hanya duduk gitu kayak Bapak tadi. Tapi dia Bapak, dia pakai bantal depan karena dia ragu paling dengan gimana Pak? Jadi depan dia pakai bantal supaya dia bisa cium bantal itu Pak. Jadi dia nggak berdiri, cuma dia duduk kayak Bapak begitu cuma Pak. Terus di depan dia cium bantal Pak. Dia pakai bantal supaya dia bisa cium bantal Pak. Jadi nggak foto gimana Pak? gimana kalau Ada begitu Pak. Ya, saya kurang paham juga nih. kalau bantal ini Dia salatnya posisi duduk begini atau biasa Pak? Dia nggak berdiri Pak, dia nggak berdiri, dia duduk Pak, kayak duduk kayak Bapak. Kan biasanya begini dia duduk Pak, tapi ini dia duduk kayak coba Bapak. praktek bantalnya di mana gitu? Kemudian dia Bantalnya di mana Pak? kotak kosong Pak, karena dia ragu. gitu ya. Saya bilang kenapa pakai bantal? Dia bilang saya kadang-kadang ragu. Jadi dia pakai bantal depan. Kemudian Bantalnya kalau di mana? Oh, bantalnya ditaruh begini mungkin. Kayak dia posisi duduk begini, bantal ditaruh di sini gitu Pak ya? depan Pak. Depan bantal. Ada kursi. Ya depan bantal. Dua kursi. Depan bantal depan Bapak di situ. Di sini. Ya. Ya. Ya, ditaruh di kursi berarti bantalnya. Jadi Allah Akbar, dia sujudnya cium bantal Pak. Bukan bantalnya taruh di mana Pak? Di kursi. Bantalnya di depan. Di kursi. Di kursi kayak begitu. Nah, jadi begini, ya betul. Jadi begini Pak, maaf, kalau posisi tidak ada elat itu tidak ada alasan untuk melakukan sujud yang sempurna, maka 7 anggota sujud ini wajib menetap. Bisa dipahami Pak? Jadi kalau tidak ada elat, tidak ada alasan untuk melakukan sujud yang sempurna, maka 7 anggota sujud wajib menetap pada tempatnya. Jika posisi dia sujud seperti begini, kan dia ada elat.
Sehingga tidak seyogianya 7 anggota sujud untuk menetap. Lakukanlah sesuai dengan kemampuannya. Jadi nggak usah bikin apa-apa. Bikin bantal gitu. Bikin meja. Ya, bikin meja. Jadi sujud kan non Pak, duduk kan meja gitu. Ya. Karena kaitannya tadi dengan elat gitu ya. Bisa dipahami mungkin Pak ya itu. Nah, jadi meskipun posisi maaf ini ruku begini, sami Allahu liman hamidah begini, ini posisi tidak menjadi masalah karena ada ruang elat yang berbeda. Nah, itu. Boleh nggak apa-apa pertanyaan Iya, bagus. Ya. Karena masalahnya kalau pertanyaan seperti begitu nanti bahasanya masih lama, Pak. Gitu. Jadi bisa didahulukan. Gitu. Nah, itu. Cukup lah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.